warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Radita Mahasiswa dengan NIM 23420140036, semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Nahwu, jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi terkait developmental psikologi atau psikologi perkembangan. Lalu kita masuk kepada latar belakang dari penelitian ini, yaitu tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu mempelajari berbagai bidang teoritis seperti proses biologis, sosial, emosi, dan juga arti kognitif. Psikologi perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi dan juga dewasa. Yang dimana buku ini mendorong kita sebagai masyarakat psikologi dan juga mahasiswa-siswa harus mempelajari perkembangan berpikir kritis tentang materi pelajaran dan juga menanyakan psikologi sebagai bagian dari gelar mereka, yang dimana psikologi ini mendorong kita untuk terlibat dengan penelitian empiris, dan psikologi perkembangan harus menjadi sebuah tugas yang dimana untuk membangun hubungan antara berbagai bidang perkembangan. Percaya bahwa psikologi perkembangan adalah salah satu bidang yang paling penting untuk mengenali tema-tema umum yang mendasari subjek-subjek yang menarik. Kita dapat mengarahkan dan memiliki cakupan luas dalam studi pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memahami psikologi perkembangan. Yang kedua, mengevaluasi perkembangan teori kognitif dan juga linguistik tentang pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana cara kerja sosial dan emosional bekerja dalam perkembangan. Yang keempat itu apa saja sih aspek yang berkaitan mengenai klinis, dan lanjut pada materi pembahasannya. Psikologi perkembangan adalah komponen integral psikologi. Namun, bukan berarti belajar psikologi perkembangan harus menjadi tugas. Faktanya, kita percaya bahwa psikologi perkembangan adalah salah satu yang paling menjadi subjek yang paling menarik dan luas dalam seluruh dunia. Jadi, psikologi perkembangan itu mencakup semua aspek psikologi perkembangan psikologi sepanjang umur, sejak kita lahir melalui masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Dalam kehidupan kita dan kehidupan semua orang, psikologi perkembangan juga disebut sebagai psikologi terkait tentang hidup, adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan pertumbuhan, perubahan, dan konsistensi sepanjang umur. Psikologi perkembangan melihat bagaimana pemikiran, perasaan, dan juga perilaku berubah sepanjang hidup seseorang. Sebagian besar dalam disiplin ini berfokus pada perkembangan selama masa kanak-kanak, karena ini adalah umur individu ketika perubahan paling banyak terjadi. Psikologis perkembangan mempelajari juga berbagai bidang teoritis seperti proses biologis, sosial, emosi, dan arti. Lanjut pada bagian kedua, membahas tentang perkembangan kognitif dan linguistik untuk menguji diri sendiri, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan dalam pengetahuan, dan untuk berarti menulis jawaban atas pertanyaan. Adapun tahap-tahap awal perkembangan prenatal menggunakan teknik bertanya di seluruh ini. Yang pertama itu ada jadi man dan masa bayi. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yang ketiga, ingatan yang sering diminta untuk mempertimbangkan pengalaman dan kecerdasan Anda sendiri. Yang keempat, pemikiran matematis dan teori Enches atau pendapat, atau untuk mempertimbangkan implikasi dari pikiran apa. Jadi maksud dari sini itu pertanyaan, apakah janin dalam kandungan memiliki ingatan dan kecerdasan? Jadi, janin dalam kandungan itu mulai mengembangkan ingatan dan kecerdasan meskipun dalam bentuk mengenali suara ibu dan mulai menunjukkan reaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa janin mulai mengembangkan kemampuan dasar untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu
Dua teori penting yang berperan dalam memahami perkembangan manusia adalah teori kognitif dan linguistik, di mana teori kognitif ini berfokus pada bagaimana proses mental seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan juga berkembang seiring waktu. Teori ini juga menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahap di mana anak-anak mengembangkan kemampuan yang berpikir yang lebih kompleks dan abstrak. Yang kedua itu teori linguistik, yang dimana berfokus pada bagaimana bahasa berkembang dan bagaimana bahasa mempengaruhi perkembangan kognitif. Teori ini menekankan bahwa bahasa adalah alat penting untuk berpikir dan memahami dunia. Selanjutnya pada bagian 3 itu cara perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, di mana individu belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta membangun hubungan yang sehat. Berikut adalah beberapa cara perkembangan sosial dan emosional terjadi, yaitu ada interaksi dengan lingkungan keluarga, teman sebaya, lembaga pendidikan, dan komunitas. Yang kedua ada pengalaman emosional, ketiga perkembangan kognitif, yang keempat adalah dalam perkembangan sosial dan emosional ini keterkaitan kita sebagai perkembangan menjadi sebuah proses yang kompleks dan juga berkelanjutan antar individu yang berinteraksi. Pada bagian ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama itu ada keterkaitan dan pengalaman sosial. Yang kedua ada temperamen masa kecil dan perkembangan perilaku. Yang ketiga ada perkembangan konsep diri dan identitas gender, interaksi dan hubungan teman sebaya. Yang keempat itu ada remaja. Jadi dari penjelasan tersebut, keterkaitan dan pengalaman sosial awal, yang mana bab ini menjelaskan tentang ikatan emosional yang kuat antara anak dan lingkungan sekitar. Keterikatan ini mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dan juga mengembangkan hubungan sosial. Yang kedua ada temperamen pada masa kecil dan perkembangan perilaku. Masa kecil dan perkembangan perilaku. Bab ini membahas tentang gaya perilaku bahwa yang memengaruhi bagaimana anak-anak merespon lingkungan mereka. Temperamen ini berperan dalam menentukan cara anak berinteraksi dan memperkembangkan perilaku sosialnya. Terus itu ada perkembangan perilaku, konsep diri, dan identitas gender, interaksi dan hubungan teman sebaya. Yang dimana bab ini menjelaskan tentang meliputi perkembangan pengenalan diri, pengenalan lingkungan, dan juga kemampuan berinteraksi dengan orang lain, interaksi dan hubungan teman sebaya, membahas bagaimana anak-anak itu belajar, berinteraksi dengan teman sebaya mereka, yang dimana proses ini melibatkan cara bermain, berbagi, dan juga mengembangkan kemampuan sosial yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu tentang aspek klinis dan terapan. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan pendidikan, yang kedua memahami penindasan, yang ketiga perkembangan yang tidak lazim, dan keempat gangguan attention deficit hyperactivity ADHD 520. Jadi psikologi perkembangan dan pendidikan itu berfokus pada bagian bagaimana individu tumbuh dan belajar sepanjang hidup. Psikologi perkembangan dan pendidikan juga mencakup pemahaman tentang bagaimana karakteristik individu mengaruhi proses belajar dan perkembangan mereka, serta pentingnya pendekatan yang sesuai dalam pendidikan. Memahami penindasan dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial individu, menghambat potensi mereka. Dan juga perkembangan yang tidak lazim itu terkadang individu mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan norma yang dapat disebabkan oleh faktor genetik ataupun lingkungan. Yang keempat ada ADHD, adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi perhatian dan juga perilaku, seringkali memerlukan pendekatan pendidikan khusus untuk membantu individu mengetahui dan mengelola gejala mereka. Dari diskusi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya psikologi perkembangan itu adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku individu dan konsepsi hingga usia lanjut. Tujuannya adalah untuk memahami dan menerangkan tingkah laku serta kemampuan yang berkembang di sesuai usia.
termasuk karakteristik umum dan perbedaan individu di berbagai tahap perkembangan. Dengan mempelajari psikologi, perkembangan individu dapat lebih memahami diri dan orang lain, serta menerapkan interaksi sosial dan juga presentasi dari saya. Ada sedikit pantun, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Saya izin pamit, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.